Oke, lagi semua, jumpa lagi kita di Wartes Warung Teras Podcast. Hari ini kita akan ngobrol sama kawan-kawan kita yang ilmunya ditempa sama 3 hal: azan subuh, kitab kuning, sama ceramah ustadz di tengah malam. Pasti kalian tahu lah ya kan apa itu? Oh, siapa tuh? Siapa tuh? Adalah Ume kan. Jadi kita kenalkan aja langsung ya kan. Boleh. Nah, inilah dia Dapa sama Radit yang udah datang di podcast kita hari ini. Welcome di Wartes ya Radit, Dapa. Berarti Radit yang kedua kali nih? Datang-datang dia bawa kawan ya kan. Ya, betul. Jadi, Om tanya lah dulu ya kan. Kalian mondok itu dari umur berapa? Terus apakah ada paksaan atau enggak? Nangis enggak kalian waktu pertama kali mondok? Kalau dapat gimana? Kalau dapat Om dari umur 13 tahun Om, mondok. 12 tahun berarti SMP kelas 1 ya? Yo. Tapi kalau cerita nangis Om, sedih hal lah itu Om, pas pertama kali datang Om. Kayak langsung beda gitu hawanya Om. Kayak inilah ya, biasanya berkumpul sama keluarga, makan pun enak, ya. Kan? Kalau Radit? Kalau Radit Om pertama kali mondok itu di umur tamat SMP berarti 15 ya. Jalan mau SMA berarti mau SMA ya. Jadi SMP-nya di luar, SMA memutuskan mondok. Nah, kalau Om kan nanya tadi terpaksa atau kemauan sendiri. Kalau alhamdulillah tuh Om kemauan sendiri Om, karena waktu itu COVID. Di situ kayak pokoknya Radit takut kali kena COVID, jadi kayak mondok lah gitu. Biar istilahnya kayak kan itu nggak belajar kan Om, memutuskan mondok aja biar belajar di pondok. Karena kan kebanyakan kan bukan kebanyakan ya, yang Om dengar kan itu makanya Om nanya dipaksa atau tidak kan, karena kebanyakan yang Om dengar kemauan orang tua, tapi si anak nggak mau kan gitu. Makanya banyak kasus anak lari dari pesantren ya. Sering gitu ya. Pengen cabut ya. Tadi Om ada nanya juga pertama kali mondok nangis atau enggak? Nah, kalau dapat tadi kan bilang beda hawa kan Om. Karena dia mungkin tamat SD Om. Tadi Memang ya. tamat SMP Om, malu kalau nangis. Iyalah pasti. Waktu itu ini ceritanya ini loh paling masih ingat. Mungkin kalau Radit sampai dewasa tetap ingat. Pokoknya pertama kali mondok itu Om, karena kemauan sendiri kan Om. Iya. Nah, di situ pertama kali datang mondok Radit dilihat sama yang lain ya kan. Cuma Radit nggak ada niat menangis karena kan udah dewasa Om sama SMP. Tapi di situ pas mau pulang, Mama kayak meluk, cium, baik-baik ya di sini, gini-gini. Sedih lah Om, tapi awak tahan aja Om, karena malu Om, di depan awak tuh kawan-kawan semua yang sebaya. Nah, siap itu Om, tahan aja kan Om, udah ada peluk Mama. Pas Mama pulang Om, aman Om, langsung kan aku pancing kan Om, aku ambil roma kelapa dari lemari gue tuh, aku buka kan, aku letakkan di tengah-tengah. Bang, ayo Bang makan. Nah, di situ Om awal pertama. Di situ lah cakap-cakap. Pertama kali Om, yang keluar dari pertanyaan orang itu, kayak ini, kayak yang bilang paksaan atau gimana itu orang itu. Karena orang itu nggak mau aku kesini tuh sia-sia. Betul. Nah, itulah aku salutnya sama santri tuh. Siap di situ, makan lah kami kan, makan bareng. Sebelum itu ini dulu, ya makan bareng dulu. Siap makan bareng. Di situ lah aku pertama kalinya aku mencuci piring sendiri. Mandiri. Nah, berarti di kan situ, di situ Om, kami nyuci piringnya itu misalnya per piket. Jadi nyucinya itu kami makan berlima. Jadi hari ini aku misalnya, besok dia. Jadi kebetulan itu aku langsung Om. Ya, dia udahlah Om, aku nyuci piring 5 biji cuman Om. Tapi aku keinget mamaku, berarti mamaku kayak gini capek nyuci piring ya gitu kan. Sedih aku tiba-tiba Om. Lari aku ke kamar mandi Om.
putar air keran kuat-kuat nangis. Nangis. Berarti sama kayak Aisyah lah. Loh, aku lagi Om. Iya. Kan gua kemarin nangis juga Nangis kan. di kamar Om, pengen keluar. Oh ya, seminggu ya. Bukan gara-gara cuci piring. Jadi Gara-gara. Jatuh. Gara-gara emang jatuh ya. Udah lah, Om, itu nggak terlupakan Om, karena memang aku loh biar nggak ketahuan Om, biar nggak malu, aku nangis dalam kamar mandi gitu loh. kalau dapat nangisnya gimana? Nangisnya Langsung di depan itu. angkat tempat tidur Om. Ini kan 2 double nya kan. Angkat 1 taruh bawah. Masukin kepala ke sela-sela itu. Nangis Om di situ. Kayak burger. Iya, kalau biar nggak dengar orang. Betul. Itu enak kali ngelepas ya Om. Ya. Itu berapa lama lah kayak apa ya? Kalau Radi kan udah dewasa, remaja ya. Kalau remaja kan dia agak jaga-jaga image ya kan. Kalau Dapa kan masih pas dari SD Anak-anak masih ya ke kan. SMP itu berapa lama Dapa tuh adaptasi di situ? Sekitaran 2 bulan aja. 2 bulan ya. 2 bulan kok aja. Kalau Radit Om, itu nangis pertama dan terakhir sih Om. Oh iya. Itu pas setelah kamar mandi itu keluar, ini Om sholat maghrib berjamaah, dan di pesantren Radit itu wajib pakai sarungan Om. Nah, jadi kan belum pandai nih kan Om, dipakai lah sama abangan Om. Senior ya. Nah, bang senior sekarang udah diaman deh Om. Nah, kita doakan panjang umur dia, Amin. istiqomah, Ya, untuk betul. ilmu. Nah, jadi dipakaikannya Om. Oh, tengok kaca, ganteng juga aku kayak gini. Aku tengok lah Om, kayak gitu kan. Dari situ aku semangat belajar Om, sampai mamaku jenguk yang kedua. Di situ mama bilang, bertanya di sini, kalau nggak betah biar keluar aja kita, kata mama. Aku pas nengok muka mama makin semangat. Nah, dari situ nggak pernah nangis lagi. Cuma 1 hari aja beradaptasi. 1 hari Kak. Nah, itu di sana kegiatan kalian apa aja? Pondok. Kalau kegiatan ya namanya mondok kan beda-beda nih. Kalau aku itu tahfiz Om. Jadi hafal Quran. Kalau paginya itu kita setor, namanya sabak Om. Kalau bahasa pondok kita setor berapa dapet. Kalau maksimalnya di situ Om, 5 baris. Cuman kalau yang istiqomahnya 1 halaman lah. Kalau nggak dapet sama sekali Om, kena rotan. Oh. Baru siangnya itu manzil namanya Om, setoran. Misalnya kita udah hafal 3 juz nih kan Om. 3 juznya itu kita dudukkan sama Ustaz. Kita baca semuanya. Jadi biar nggak hilang. Terus sorenya yang ngancari untuk hafalan besok Om. Sampai lah malam. Kalau dapat Kalau dapat beda Om, dari pagi sampai malam, capek kali Om. apa aja? Bangun kan pagi, sholat subuh kayak biasa Om kan. Mandi, habis itu makan pagi kan, baru berangkat sekolah sampai jam 12. Itu sekolahnya itu sekolah umum atau sekolah? Sekolah umum juga Om, cuman ada pelajaran pondoknya juga. Oke. Habis itu siangnya lanjut Darsul Idofi. Darsul Idofi itu belajar siang Om. Belajar siang sama abangan kelasan Om. Baru sorenya lanjut riado, olahraga. Nah, habis olahraga tuh selesaikan semua, malamnya lanjut muadoro. Berpidato dia Om. Bahasa Arab. Bahasa Arab Bu. Belajar berpidato ya. Dibilang Om, kami dua beda jauh lah nih Om. Iya, Oh, beda jauh dia, ya Om. dia kalau bisa dibilang modern, Modern. kami tahfiz Om. Saya kan juga jago loh bahasa Arab. Arab maklum ya kan. Terus. Terus Beda habis itu siap muadoro tuh baru lanjut tidur. Jam berapa itu? Jam tidurnya jam 10 gitu Bu. Oh. Nah, siap muadoro tuh pun sebenarnya ada juga ceramah dari ustadz lagi Bu, untuk evaluasi mingguan gitu kan Bu. Itu lama kali betul Bu. Tidur di lantai itu sampai pernah Om lagi tidur di lantai tuh bangun-bangun udah nggak ada orang Bu. Karena posisi siap makan yang sering ngantuk Om. Tidur loh Anda bangun apa nih, gak ada orang ya, gila kamar sendiri ya kayak sampai kamar dipakai pula tempat tidur awak Om. Udah paksa di lantai. Di waktu di situ pas dapat tidur itu nggak dibangunin sama ustadznya? Nggak ada, kan ustadznya pergi luar, jadi orang tuh disuruh bubar semua kan. Memang jahat ada orang tuh pergi orang tuh tinggal kan. Udah lah,
baru masuk kamar tidur kayak gitu lagi. Tiap hari gitu. Ya. hari Tahajud juga Kecuali tiap hari. hari Jumat. Hari Libur. Jumat tuh nggak ada belajar dia, Bu. Jadi dari pagi tuh sampai mau sholat Jumat olahraga terus kan. Baru siangnya lanjut kayak kegiatan biasa. Berarti setengah hari di free lah Ya, Di Hari spesial Jumat. ya kan. Tapi kalau minggu juga Minggu sekolah, Bu, tetap sekolah. malah di pesantren itu kan minggu yang sekolah. yang libur tuh istilahnya Jumat ya, Jumat. libur ya. Berarti keseharian kalian itu kan padat tuh kan di Iya. sana tuh kan. Berarti jadwal kalian bangun tidur sampai mau tidur tuh jam berapa, terus jadwal apa yang paling nggak kalian suka tuh di pesantren tuh? Aku bang, Nah, dari Radit dulu lah. kalau jadwal ya bang, Hmm. yang paling nggak sukanya itu bang, kalau di tahfiz itu bang, kami kalau disuruh sholat berjamaah, walaupun itu sunnah atau sunnah sih, apa bang, dia sesuai hafalan bang. Jadi bisa tuh berdiri imamnya baca sejus. Nah itu yang bikin ini, yang Pegel bikin kaki. nggak betah itulah. Pegel kaki ya berarti. Maksudnya kayak memang bagus ya kan. Cuman kan awak udah ngantuk-ngantuk itu biasa duha. Kami duha itu harus 12 rakaat dan harus sampai 1 juz 12 rakaat itu. Dicicil-cicil lah. Jadi sambil ngantuk-ngantuk lah kadang karena kan selesai manzil jam 11. Jadi jam 12 ke zuhur itu sholat duha baru tidur siang. Itu sih itu yang paling nggak suka om. Tapi kalau bangun pagi kan jam 3 subuh. Itu kalau di Radit ya pribadi itu yang Radit suka karena kalau pas bangun itu kayak waktu masa Radit di pondok ya seger kali om. Kalau bangun pagi di pondok. Seger. Udah apa? Kalau ada apa kegiatan yang paling nggak suka tuh itu tadi, Om. Modor tadi. Itu tiba-tiba masuk giliran dapat pidato anu. Wah, udahlah otak nih ngeblank kan Om. Disuruh pidato lagi. Jadinya jawab salam kan. Assalamualaikum ini. Orang tuh diam semua Om. Nggak tahu entah kenapa diam semua kan. ngerjain tuh. Jawab lah weh gitu kan Om. Nggak ada juga yang jawab kan. Terakhir assalamualaikum ngomong turun dah langsung. Pas turun, kenapa cepet ali ceramah hati gue. Tengok lagi ini penonton abang. Nggak sorry kan. Nggak turun udah balik ke asrama langsung tidur. Itulah paling nggak suka Om. Iya. Berarti kalau di pesantren tuh bangun tidurnya jam berapa tuh? Kalau pribadi bangunnya jam 3 semua tahajud. Sama. Itu nggak tidur lagi sampai subuh terus. Nggak tidur lagi. Tergantung Bu. Kalau bandel tidur lagi. Kalau kami bu nggak boleh tidur bu. Kami bangun sholat subuh itu bu harus 8 rakaat. Sholat subuh maksudnya Subuh sholat tahajud. Iya. itu jam 3 8 rakaat. Siap itu bu kami disuruh lancari hafalan bu untuk setor nanti pagi bu. Iya. Nah itu disuruh lancar hafalan sampai subuh. Udah nanti pas subuh sholat subuh, setelah sholat subuh ada amalan lagi. Pokoknya betul-betul padat lah kalau tahfiz ini ya bu, karena kan Quran kan bu. Jadi kita harus kayak 24 jam megang Quran gitu. Berarti bisa dibilang sisi positifnya itu membuat anak-anak di pesantren itu yang mondok itu disiplin sama waktu. Iya, Ya kan? Ya kalau tahfiz nggak ada pelajaran umum. Kalau di pesantren itu nggak ada drill, kami ngapal Quran 24 jam. Tapi bu, yang Radit dari pengalaman ya bu, sejak ngapal Quran ya bu, karena di episode sebelumnya sering introspeksi diri kan. Iya. Jadi memang bu, kalau Radit dari SD sampai SMP bu, itu Radit bodoh kali. Maksudnya memang kayak pelajaran susah nangkap, semuanya lah susah nangkap. Dari cara pokoknya lambat lah semenjak dari masuk pesantren. Memang betul bu. Kalau kita sering baca Quran, otak kita tuh makin encer dan makin pinter lah Bu. Jadi kalau saran untuk teman-teman yang nonton, ketika diri kalian udah kayak merasa kok mulai lambat nih nangkap sesuatu, baca Quran lah banyak-banyak. Pesan penting tuh ya kan. Dan gitu Kalau baca Qurannya lambat gimana? gini, ini lagi Bu, dalam Allah juga berjanji Bu.
kalau ibu perhatikan lah, orang belajar rumus matematika, rumus kimia, fisika, itu Bu, susah kali Bu. Ada yang sampai nggak tidur, ada yang sampai pingsan, ada atau bermacam-macam lah Bu. Orang itulah Bu, kalau orang belajar ilmu dunia. Tapi kalau orang belajar ilmu akhirat, itu dipermudah sama Allah. Allah sendiri yang janji. Kalau kita mau belajar ilmu agama, Allah langsung janji dipermudah. Jadi makanya orang yang belajar ilmu agama itu langsung pinter Bu, karena Allah sendiri yang berjanji. Udah janji Allah ya. Tanpa kita nggak sampai harus pingsan, harus stres karena pelajaran. Karena Kadang. janji Allah sendiri yang berjanji. Jadi untuk teman-teman lah yang nonton, gak usah capek-capek lah belajar ilmu dunia. Nanti kalian belajar ilmu Al-Quran yang udah dijelas-jelas Allah berjanji dimudahkan, perlahan-lahan kalian akan gampang sendiri untuk belajar ilmu dunia. Siap kita belajar Al-Quran, itulah Om. Siap awak hafal Quran, kayak pas Om, inilah jadi guru matematika Wak sekarang. Guru IPS, guru ini. Iya, aku nggak nyangka kok bisa pandai lagi. Nggak sangka ya. Perasaan dulu nengok jam, ini jam berapa? Tengok jam itu masih nggak tahu Wak, ini jam berapa lewat berapa. Oh ini ya? lewat berapa. Segitunya. Iya Bu, pas di pesantren lah. Pokoknya di pesantren itu Bu, di situ Radit bisa semuanya. Dapat pelajaran dari kemandirian, kedisiplinan, terus istiqomah, semua lah Bu di pesantren. Jadi itulah salah satu saat yang bahagia ya, yang kita puas kita tinggal di pesantren ya kan. Kalau dapat saat-saat yang membuat bahagia tinggal di pesantren. Tadi kan yang ini, yang yang berat gitu ya kan. Nah sekarang yang buat senang bahagia di pesantren tuh gak menyesal tuh apa? Dapat surat izin pulang Bu. Enggak. Kalau udah misalnya nih Bu, kadang kan sering pura-pura sakit ya kan Bu gitu kan. Telepon orang tua kan, mak sakit gini. Gak lama dipanggil Ustadz ke kantor. Ini surat izin pulangnya katanya. Wah itu langsung dunia dia udah pulang 3 hari Bu nen Bu. Oh itu kalau sakit 3 hari? 3 hari Bang. Sakit 3 hari, kalau Bolos 3 malah hari. seminggu. Iya, bolos 3 hari. Itulah Bu momen paling bahagia. Oh itu yang paling bahagia. Iya, itu paling bahagia. Kirain dia bahagia suasana di sana ya kan, di dalam ya. Kalau rupanya saat pulang. Pulang lah Bu. Tapi Bu kalau Radit ya Bu, memang itu kebahagiaan anak pondok. Pulang. Iya Bu. Itu Radit, memang semua anak pondok pasti ngaku itu. Cuman kalau Radit kan di kenapa Bu? Di pondok itu susah kali sakit. Karena kita ngapal Quran Bu, jadi nggak bakalan sakit lagi gitu kan Bu. Iya. Walaupun awak udah begadang gitu kan Bu. Sampai Radit pernah mikir, pura-pura sakit lagi. Tapi nggak bisa Bu, karena memang udah mau pura-pura demam gitu. Udah mandi hujan sengaja gitu. Tapi memang nggak bisa Bu. Awak beneran. Jadi nggak ada kurang lah dapat momen itu. Jadi kalau momen bahagianya Bu, ketika di dalam pesantren itu ketika bisa ngobrol sama temen, sharing-sharing, karena kan nggak ada HP Bu. Nah di situ yang Nggak masa nggak ada HP kalian. iya Om. Ada di balik bantal ya. Pak Ustadz, di bantal Pak Ustadz. Bocoran. Kalau itu Bu memang sih Bu rahasia anak pondok, tapi itu yang senior nanti Bu, itu udah baru bisa nyimpan. Tapi kalau masih setahun 2 tahun susah Bu. Karena ilmunya belum sampai kita yang senior Susah. gitu. Pernah juga tuh nyimpan HP kan. Ini posisi udah jam tidur ya Om. Main HP lantep. Pas pula Ustadz mau keliling. Udah tau lah kami jadwalnya kan. Kami taruh di bawah bantal. Masuk rupanya ada deringnya. Selesai kan. Ya udah. Diam Om Yan. Datang Ustadz. Suara apa itu katanya? Ada saat itu suara orang katanya. Periksa dia semua. Ya ketahuan lah HP-nya. Memang yang nelpon tuh kaman orangnya sekarang. Bisa nelpon deh. Terus pernah nggak waktu kalian di pondok itu kan kayak Dapa sama Radit itu kan dihukum sama Ustadz ya? Apa hukumannya? Maksudnya kesalahan apa dan hukumannya itu apa? Kalau Dapa Ustadz nggak pernah Om, tapi kami ada yang namanya abang kelas Mudabir. Dia diamanahkan gitu untuk menjaga kami ya. Kalau orang itu ngehukum kami ya
biasalah hukuman pesantren tuh kayak main fisik kan. Lebih ke main fisik kan daripada hukuman kayak biasa gitu. Ya contohnya ditumbuk gitu kan. Memang udah biasa gitu. Baru kayaknya disiram air gitu. Siram air, bukan air panas kan? Bukan, air kayu. Oh, air comberan. Iya, air comberan. Oh iya. Biar kami lebih disiplin. Oke. Tapi kan sebenarnya kan kalau main fisik kan nggak boleh kan? Iya, nggak boleh. Tapi beda Om di Pondok Radi. Kalau Karena kan tadi dapat modern. Pondok Radi tahfiz. Hmm. Sistem hukuman di Pondok Radi nih Om. Kalau kami misalnya nih Om, itu yang paling terjadi sering lah ya kan Om. Kayak telat sholat, masbuk lah kan Om. Jadi siap kami sholat berjamaah, jadi suruh sholat tobat Om. Oh gitu. Kayak gitu. Suruh sholat tobat. Itu apalah kan Om, siap sholat tobat ya. Nah itulah. Terus kalau misalnya agak besar Om, disuruh dia sholat tobat. Bahkan sampai dibuat lah jumlahnya. Pokoknya sesuai dia langgar hukumannya besar atau enggak, semakin besar hukumannya semakin banyak sholat tobatnya Om. Nah bahkan kalau dia masih ini juga Om, masih apa namanya, bandel juga Om, udah dihukum sholat gitu, disuruh dia ngaji sampai tengah malam. Nah, itu udah gitu kalau masih bandel juga Om, disuruh dia sholat tapi di tengah lapangan Om. Pokoknya di pesantren tadi itu hukumannya sholat Om. Karena kan apa namanya, inna sholatan anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu menjauhkan kita dari keji dan munkar. Karena kalau kita sholat pasti diri kita juga baik kan Om. Nah, jadi mudir kami atau pengurus kami memutuskan yang nakal atau melanggar peraturan sholat tobat atau sholatnya ditingkatkan Om, misalnya tahajudnya atau duha di pondok. Itu banyak orang berpikir pesantren itu kuno dan kaku. Itu fakta apa mitos? Oh kalau Bagus tuh ya kan. kalau misalnya menurut Radit dong, salah besar sih Om. Karena mitos. ya mitos Om. Karena walaupun jarang ada HP kan Om, kami nggak tahu dunia luar. Kalau dari Radit sekali megang HP Om, itu pengen tahu semuanya Om. Kan kalau orang yang udah terbiasa megang HP, misalnya dia terbiasa sama tontonan ini, udah. Jadi ya udah tontonan itu aja yang dicari tahunya. Kalau anak pondok ini Om, dia nanti dengar dari luar. Ini ada yang viral ini, ada yang viral itu, ada cara ini, ada cara itu kan Om. Karena kan kami jarang megang HP, jadi ketika udah megang HP nih Om, udah kami rencanakan, aku mau belajar ini, aku mau lihat outfit ini. Pokoknya ketika udah megang HP Om, semuanya dicari tahu. Ini yang makanya Radit Banta itu karena Radit itu Om, semuanya Radit cari tahu dan bahkan di planningin Om. Nanti aku pas perpulangan ini aku sini, aku nanti pakai baju ini, pakai ini, beli baju yang ini, beli sepatu yang ini, gitu lah. Kenapa? Sama kayak Radit juga Om. Ya kalaupun pas perpulangan kayak gitu Om, semua mau gitu Om. Kayak misalnya waktu itu harus bisa nih, harus dapat ini, harus kayak sekali harus dapat nih nonton bioskop hari ini gitu. Jadi mengikuti dunia juga Ya, ya tapi kan. Agak terlambat Bu. Iya. Ya. Dan tapi kena semua Bu. Kalau orang-orang itu kan dia tepat waktu tapi nggak semua. Kalau kami terlambat semuanya Om. Iya. Oke, berarti mitos semi namanya. Karena kalau di pesantren kan pakaiannya seperti itu aja, nggak bisa yang lain ya kan. Kegiatannya itu aja, nggak keluar juga kan. Makanya dipandang orang luar kayak kita ini kayaknya kok kaku gitu kan, kolot gitu ya. Padahal di dalam hati kan itu bergejolak itu kan, apa yang mesti didapat di dunia luar ini gitu kan. Berarti kan itu loh dia mitos semi namanya. Semi mitos. Semi mitos. Tapi satu yang mau tanya Om, Apa? karena banyak orang bilang kan, kalau anak pesantren itu bisa keluar dari pesantren ataupun dia pulang dari pesantren gitu kan, begitu keluar
dia kayak anak hilang gitu, nggak tahu waktu. Nah itu betul apa enggak tuh kalau menurut kalian? Lepas kendali. Kayak Ah, ini betul. berusaha masuk kampung. Rasanya ingin meluapkan dia gitu. Yang bebas Balas dendam ya Iya. kan. Raditnya Om. Radit. Kalau itu fakta sih Om. Oh, Aku sampai sekarang aku cari Om, semua anak pondok kayak gitu. Tapi tergantung ya Om, kalau dia memang alim, memang dia liar, tapi sholat tetap. Iya. Sholat tetap. Yang maksudnya karena kan kami di pondok sunnah semuanya itu kami kerjakan. Misalnya kayak biasanya di pondok itu 24 jam megang Quran. Di pondok itu bisa satu hari itu bisa dapat 5 juz terulang. Kalau udah di rumah mungkin megang Qurannya ketika siap sholat aja gitu. Atau biasanya sholatnya siap sholat sebelum sholat wajib ada qobliyah Iya. dan setelahnya dia di rumah nggak ada Om. Nggak ada. Pokoknya kalau ya lepas kendali ya kayak gitu sih karena udah apa ya, balas dendam Om. Balas Oh, dendam. dapat ini jelas ini. Jelas balas dendamnya betul ya. Kenapa ya? Sedangkan surat izin sakitnya dia senang ya kan. Sudah tamat tuh kayak baru terbit di dunia Om. Semua mau dicoba itu. Pulang lama segala macam, naik kereta gitu. Puas juga itu awal-awal aja Om puasnya. Lama-lama kayak Udah biasa aja ya. ya udah biasa aja. Itu di pondok ada santri. Kalau yang perempuan apa namanya? Santriwati Santriwati. Tapi nggak digabung lah ya. tidak. Bisa. Pisah lah Bisa ya. tembok ya. Kalau kami jauh Om. Misalnya ini di Kolonia, yang Santri Putri di Johor. Oh. Jauh, pisahnya jauh. Oh jauh. Kalau dapat deket. Tembok lah Om. Tembok. Berarti masih bisa lihat ya. Hasil. Ada ya. Ada lobang orang ini Pak. Iya. Kasih surat. Oh ya. Ada dia jerjak gitu Om. Wah. Pakai jerjak Om. Jadi kalau udah capek kan mana kita ya? Ada di tempat ataran tuh. Mana tuh? Tengok. Wah, seru juga tempatnya itu. Jadi ada nggak ya di better? Takut dia. Yang itu ada. Berarti judulnya ini Om, Nah, ceritaku terhambat tembok diri. Macam juga ya kan. Ini yang ibu suka ini. Ada yang ibu tanya. Kan biasanya pesantren kan lokasinya pasti agak-agak nggak di terpencil kota lah ya, suasananya juga pasti banyak pohonan besar, tersendiri gitu ya kan. Pasti kalau udah suasana gitu kan ibu suka kan cerita gitu. Mau nanya ini ada yang horor-horor nggak di situ? Siapa dulu Bu? Siapa dulu? Horor Bang. Kayaknya Dapa kan Siapa? lingkungannya itu sebelumnya dapat cerita lingkungannya besar, Iya. pohon-pohon besar juga banyak, itu pasti banyak juga yang nggak bisa dilihat ya kan. Mau tahu juga Kanan kiri hutan semua. ada nggak cerita horornya Pak? Banyak lah Bu. Contohnya satu kan waktu itu dapat kebelet jam tengah malam dulu mau buang air besaran. Yang kamar mandi kami itu nengok langsung hutan loh. Langsung hutan gitu kan. Apa keluar tuh? Kayaknya itu ya kan yang udah sini kan. Masuk lagi di Belum masuk aja udah mikir Om. Buang air besar nggak ya? Buang air besar nggak ya, gitu kan. Itu toiletnya kamar mandinya jauh dari kamar tersendiri atau masih satu Gabung dia Bu, cuman jalannya itu kayak jauh gitu Bu. belorong gitu ya, Iya, lorong rumah sakit gitu lah ya. Iya, kayak lorong gitu Bu. Oh, Udah setengah jalan kan, megang ember. Ya namanya. Gitu. Udahlah, paksa aja kan, ambil air, masuk kamar mandi, jongkok duluan tuh, tengok-tengok kan. Biar nggak serem kali Om. Kadang sambil nyanyi-nyanyi loh kayak orang gila. Rupanya pas lagi jongkok itu ada bayangan depan awak tuh. Kayak kawan awak nih kan. Panggil lah kan. Wih, berak juga awak gitu kan. Diam ya dia. Ada dia. Tengok, ada orangnya Bang. Jongkok lagi kan. Masih berdiri lagi Bang. itu nampak gini, nggak berpintu. Enggak Bu. Oh nggak berpintu kamar Nggak. mandinya? Dia tembok gitu langsung. Oh gitu. Ya, mau nggak gerak-gerak anak nih kan. Udahlah, sakit perut gitu kan. Gue bersih-bersihan, tengok lagi.
Ih, makin gak gerak wah, lari wah balik. Gak bisa tidur ambek pagi, mikir wah, terus siapa itu ya. Tuh udah. Wujudnya nampak jelas atau enggak? Nampak jelas om, bayangin nih, rambut, tangan, badannya persis kali om. Sama. Kawan Iya, kayak kawan om. Cuman diem aja. Cuman dia aja om berdiri kayak orang pawon. Udah asing ya. Udah, berat lah. Tahu keadaan perut nih kan. Gila lah. Kalau Radit om, kejadian horornya jadi gini om, itu udah mau tamat tuh. Karena kalau santri udah mau tamat om, itu kami harus simaan 30 juz kami kalau mau tamat. Jadi itu detik-detik mau tamat tuh sering begadang karena ngaji kan om sampai tengah malam. Kadang sampai itu kami janjian om. Biasa tuh Radit sama satu angkatan tuh 5 orang. Tapi kan di ruangan kan? Hah? Ngajinya di Iya ruangan. di aula kan. Aula. Nah, disitulah ngaji kami 5 orang. Alhamdulillah yang 3 orang udah kayak aman juga. Nah, yang di Medan ini tinggal Radit sama Kang Radit lah. Kalau dia mau kita undang boleh om. Masih kan. Ada tadi. Buka. Capek. Salah ya tuh, Le. Salah. Habis ngapain? Lelah. Lagi ngapain nih? Ngelem. Lagi ngapain nih? Panggil aja, sudah WC mau. Kasih upin lagi was, kasih upin lagi. Ini kayak mana bang? Pagi panas, malam hujan, tapi perasaanku tetap sama. Yes.